Salam jumpa kembali para mitra dan rekan-rekan di mana saja berada. Selamat pagi, salam semangat, salam sehat, berlimpah berkat. Selamat tahun baru 2022. Para mitra dan para sahabat di mana saja berada. Ketika kita memasuki tahun baru atau hari yang baru, di sana selalu ada kebaruan. Kebaruannya tentu saja bukan pertama-tama pada fenomen alam di sekitar kita. Karena kalau fenomen alam, kita tetap melihat langit yang sama, bumi yang sama, pepohonan yang sama, meskipun ada perubahan-perubahan karena mereka bertumbuh. Tetapi lebih dalam dari itu, biasanya kita melihat bahwa perubahan di tahun yang baru itu ada di dalam hati kita sebagai komitmen atau dalam pikiran kita dengan mindset-mindset baru yang akan kita tumbuh kembangkan. Dalam kesempatan ini izinkan saya bershare kepada rekan-rekan semua dan para sahabat. Ketika kita memaknai waktu, kita setidaknya memahami dalam beberapa versi atau dalam beberapa pemahaman. Waktu di dalam pemahaman atau dalam terminologi Yunani yang kemudian dipahami atau dikembangkan dalam terminologi kitab suci, kita mengenal ada 3 waktu atau pemahaman tentang waktu. Yang pertama adalah waktu kronos, atau kita mengenalnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang disebut dengan kronologi. Artinya waktu itu merupakan rangkaian jangka tertentu, entah itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad. Nah, itu adalah rentang kronos, urutan-urutan yang di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang secara histori atau secara alamiah terjadi. Maka kemudian ketika waktu itu berulang atau kita hayati pemaknaannya sebagai waktu kronos, maka kita mengenal yang disebut ulang tahun atau tahunnya berulang. Itu antara lain. Nah, di waktu kronos ini ada banyak peristiwa-peristiwa. Waktu dihayati sebagai sebuah kronologi atau urutan. Atau peristiwa masa lalu ke peristiwa sekarang, peristiwa besok. Jadi waktu itu berjalan maju, tidak bisa mundur. Itulah waktu kronos. Lalu yang kedua adalah waktu aion. Waktu dihayati sebagai waktu aion itu adalah rentang waktu yang tiada batas. Dari penciptaan sampai nanti Kristus datang atau dari penciptaan sampai surga mulia. Jadi itu rentang waktu yang panjang yang tidak terbatas. Maka ketika ditanya soal kiamat, anak manusia pun tidak tahu, apalagi kita. Kapan waktunya? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, inilah yang dimaknai dari sisi lain adalah waktu Tuhan. Jadi waktu yang panjang ini hanya satu rentang saja, itulah waktu Tuhan. Maka kenapa kemudian kita memahami ketika kita berdoa menjadi waktunya Tuhan? Karena ada dalam satu rentang panjang yang kita itu tidak tahu. Persisnya itu kita itu ada di titik mana. Yang jelas dalam satu waktu Tuhan itu adalah waktu yang panjang, yang tidak bisa dibatasi dari kemarin, hari ini sampai esok. Di sana kitab suci mengatakan Tuhan itu tetap sama dalam sifatnya, baik kemarin, hari ini ataupun yang akan datang. Lalu yang ketiga, waktu kairos. Waktu kairos ini merupakan pemaknaan atau waktu berkualitas di dalam kronos, ya, dalam satu kronologi.
Maka dalam rentang waktu yang panjang yang dihayati dari peristiwa ke peristiwa ini, waktu kairos ini mau memberikan sebuah pemaknaan atau di dalamnya termuat waktu kronos yang berkualitas. Nah, di dalam pemaknaan kitab suci, Rasul Paulus sendiri menuliskan di dalam Galatia 2 ayat 20, memang aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Atau di surat yang lain mengatakan, bila masih ada kesempatan, marilah kita berlomba-lomba berbuat baik. Nah, itu adalah waktu kairos. Maka di dalam ulang tahun, nah, waktu kairosnya itu adalah doa. Semoga bukan hanya panjang umur, karena panjang umur itu adalah kronos. Semoga selain panjang umur, bahagia, sejahtera, memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu adalah harapan untuk kronos. Nah, siapa yang bisa menjalani waktu kronos, aion, dan kairos? Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, kita sering mendengar satu ungkapan bahwa menjadi tua itu sudah pasti. Nah, itu waktu kronos. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, itu adalah kairos. Ya, waktu kairos yang di dalamnya juga ada waktu aion. Kapan orang akan menjadi bijaksana, kapan orang menjadi dewasa, kita tidak tahu waktunya kapan. Tapi itu adalah kualitas yang akan kita wujudkan sebagai waktu aion di dalam kronos. Maka sebetulnya di dalam kronologi waktu kita itu menjadi satu rentang yang kita tidak tahu kapan batasnya untuk mengisinya dengan waktu kairos. Rekan-rekan sekalian, semoga di tahun yang baru ini bukan hanya menjadi waktu kronos bagi kita, tetapi menjadi juga aion dan kairos. Sehingga kita mempunyai visi, misi, tujuan di dalam hidup kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk keluarga, orang yang kita cintai, di dalam pekerjaan itu sebagai pemberian diri kita, sebagai bentuk pelayanan kita, sebagai bentuk untuk ambil bagian di dalam Tuhan memperbaharui dunia, dan lain sebagainya. Nah, pemaknaan-pemaknaan itulah yang akan membuat kita menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat. Sehingga anugerah akal budi kita, anugerah nurani kita, anugerah kemampuan fisik kita, itu bisa kita pakai, kita bisa maksimalkan, bukan hanya semata-mata untuk kronos, panjang umur, tapi juga sebagai kemakmuran dalam arti memberikan damai sejahtera, memberikan bonum komune, ya, kesejahteraan bersama, sehingga kita semua ini bisa tergerak untuk membangun kebersamaan, untuk membangun surga di bumi, untuk membangun kekeluargaan berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih. Para mitra sekalian, di mana saja berada, semoga di tahun 2022 ini menjadi rentang waktu kita untuk menggapai berkat dari Tuhan, dan dengan berkat itu kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan bagi sesama atau dengan sesama kita juga bisa saling memberkati, sehingga pekerjaan kita, keluarga kita, persahabatan kita, dan semua yang kita punyai menjadi berkualitas, bukan hanya secara kronos,
tapi secara aion dan kairos. Saya Lukas Teguh Jatmiko dari Excellency Educator, Inspiration of Your Higher Integrity, Kompetensi, and Education. Salam sehat, salam semangat, berlimpah berkat, salam inspiratif. Tuhan memberkati.